Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Rampage yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang beberapa spesies yang tidak sengaja terpapar senjata biologis, membuatnya bermutasi menjadi monster yang mengerikan dan meluluhlantahkan seluruh kota. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan penampakan pesawat ruang angkasa milik perusahaan Energine yang mengalami kecelakaan setelah melakukan eksperimen CRISPR pada seekor tikus yang bermutagen menjadi monster. Kini hanya tersisa Dr. Atkins yang harus berjuang membawa pulang sampel itu agar dirinya bisa kembali ke bumi. Dr. Atkins pun berhasil membawa sampel itu, namun kaca kapsul mengalami retakan setelah monster tikus itu menyerangnya. Kapsul itu pun meledak karena tak kuat menahan gesekan atmosfer. Scene beralih di suaka alam San Diego, diperlihatkan ahli primata yang bernama Davis Okoye yang sedang melakukan penelitian gorila bersama Connor, Nelson, dan Amy. Di sana terlihat ada gorila yang sedang memikat betina yang bernama Pavo. Davis mencoba untuk berinteraksi dengan Pavo. Teman-teman Davis pun mengagumi kehebatannya. Lalu dari belakang datanglah gorila putih yang bernama George, yang membuat Pavo ketakutan dan bertingkah agresif. Melihat hal itu, Connor pun kelahir ketakutan. Pavo lalu mengejarnya. Untung saja Connor diselamatkan oleh George. George dan Davis adalah sahabat bagaikan adik kakak. Davis telah mengadopsi George sejak masih kecil. George memiliki selera humor yang tinggi. Seringkali dirinya membuat Davis kesal karena tingkah lakunya. Davis berpesan kepada George untuk menjaga Pavo dan menyayanginya seperti keluarga. Karena Pavo tidak memiliki keluarga setelah pemburu gelap membunuh seluruh keluarganya. Amy yang mengagumi kehebatan Davis lalu mengajaknya untuk berkencan. Namun Davis menolaknya dengan alasan sedang ada kegiatan lain. Nelson yang keheranan lalu bertanya mengapa Davis lebih suka berkumpul dengan hewan daripada dengan manusia, padahal dirinya disukai banyak wanita. Davis menjawabnya dengan simpel, karena hewan lebih memahami dirinya daripada manusia. Di malam harinya, terlihat sampel perusahaan Energine jatuh ke bumi. Yang pertama jatuh di hutan. Sampel itu mengeluarkan gas dan tidak sengaja dihirup serigala. Yang kedua jatuh di rawa-rawa dan dimakan buaya. Serta yang terakhir jatuh di penangkaran gorila dan tidak sengaja dihirup oleh George. Keesokan paginya, Davis mendapat pesan dari Nelson tentang kondisi George. Jika George saat ini sedang berada di kandang beruang grizzly. Davis lalu mendatangi George di kandang beruang. Beruang grizzly itu sudah tewas dan melihat George sedang merenung. Davis mencoba berbicara dengannya. George meminta maaf karena telah membunuh beruang itu. Davis lalu terkejut melihat tubuh George yang semakin besar. Dirinya juga menjadi sangat gelisah setelah terkena gas hijau itu. Setelah itu, Davis mendapat telepon dari Connor untuk segera datang ke kandang gorila. Di sana mereka menemukan kotak sampel itu dan akan mencari tahu dari mana kotak sampel ini berasal. Scene beralih, diperlihatkan kakak beradik pemilik perusahaan Energine yang bernama Claire Wayden dan Brad Wayden. Claire menjelaskan pada Brad jika proyek Rampage ini berhasil. Saat hendak kembali ke bumi, Dr. Atkins membawa 3 sampel itu. Dan saat kapsul meledak, sampel-sampel itu berhasil jatuh ke bumi. Wadah sampel itu telah didesain untuk tahan panas. Dan Claire akan menghubungi tentaranya untuk mengambil sampel itu. Pencarian sampel itu dipimpin oleh Burke. Burke dan timnya akan pergi ke Wyoming, di mana sampel itu jatuh, dan terdapat banyak sekali hewan buas di sana. Di sisi lain, ada Dr. Kate Caldwell yang merupakan mantan ilmuwan perusahaan Energine. Di televisi, dirinya tak sengaja melihat pemberitaan kecelakaan pesawat Athena 1 yang terjadi pada ilmuwan Energine. Lalu ada juga meteor yang diduga puing dari Athena 1 jatuh ke kandang gorila.
Berita itu juga menghubungkan dengan kaburnya George dari kandangnya. Dr. Kate pun lalu segera pergi ke suaka alam itu. Burke dan timnya telah sampai di Wyoming. Mereka pun menemukan sampel tersebut. Burke lalu melaporkan pada Claire jika wadah sampel itu telah hancur. Tak hanya itu, Burke juga melihat kawanan serigala itu mati. Claire lalu mengira jika serigala yang membunuh telah terinfeksi patogen. Claire lalu memerintahkan Burke untuk memburu serigala tersebut. Nelson lalu memberikan hasil lab kepada Davis, di mana hasil lab itu menunjukkan aktivitas otot neuron sangat tinggi, dan di tubuh George penuh dengan hormon pertumbuhan yang mematikan. Nelson juga kebingungan karena berulang kali ditelepon oleh orang pemerintah. Davis menyuruh Nelson untuk diam, karena jika George dibawa mereka, maka orang pemerintah akan membunuhnya. Nelson akan sebisa mungkin menahan mereka, sedangkan Davis berjanji untuk mencari penyebab semua ini. Davis lalu didatangi oleh Dr. Kate. Kate memperkenalkan dirinya sebagai ahli genetik energi. Sampel Rampage itu merupakan hasil penelitian Dr. Kate. Davis lalu membawa Kate melihat George. Davis bertanya apa yang telah terjadi pada kawannya ini. Kate lalu menjelaskan apa itu CRISPR. CRISPR adalah penyuntingan genetika dari berbagai hewan seperti hiu, kumbang, dan cita menjadi satu dalam DNA. George memiliki pertumbuhan seperti hiu, kekuatan seperti kumbang, serta kecepatan seperti cita. Kate lalu mengatakan jika dialah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan George. Tiba-tiba saja George mengamuk. Ia pun merusak kandangnya dan kabur menuju jalanan. Davis menyuruh Nelson untuk menelpon polisi. Di jalanan, Davis berusaha menenangkan George. Davis meminta polisi agar menurunkan senjatanya. George pun akhirnya kembali jinak. Namun dari atas ada polisi yang menembaki obat bius, membuat George kembali agresif. Tak lama kemudian, George pun pingsan. Di sisi lain, Burke dan timnya melihat serigala itu berlari. Burke lalu menembaknya dan berhasil mengenai serigala itu. Kini Burke dan timnya memasuki hutan. Di sana mereka menemukan jejak kaki serigala yang sangat besar. Tiba-tiba saja dari belakang, Burke dan timnya diserang serigala itu. Seluruh timnya telah tewas. Kini hanya tersisa Burke saja. Dirinya meminta helikopter untuk menjemputnya. Namun helikopter itu diserang serigala tersebut. Tak lama kemudian, Burke menjadi santapan serigala itu. Dengan tangan terikat, Davis dan Dr. Kate diamankan pihak kepolisian. Di sana mereka bertemu dengan agen CIA yang bernama Harvey Russell. Davis memperingatkan Russell untuk tidak menaruh George di pesawat. Namun Russell tak memperdulikannya. Di dalam pesawat, luka George sembuh dengan cepat. Russell lagi-lagi datang menghampiri mereka dan menemukan fakta jika Davis adalah mantan Angkatan Darat Amerika yang dipindahkan ke pasukan khusus anti pemburu gelap PBB. Russell juga memberitahu Davis dan Kate jika ada serigala setinggi 30 kaki yang menjadi pemberitaan viral di internet dan dikenal dengan sebutan Ralph. Di sini Russell juga mengetahui jika Kate bukanlah ilmuwan energi lagi. Dirinya sudah dipecat 2 tahun yang lalu. Bahkan Kate sempat dipenjara karena tuduhan mencuri data perusahaan. Russell pun lalu pergi. Davis yang mendengar hal itu merasa kecewa pada Kate. Davis lalu bertanya apakah Kate benar-benar bisa menyembuhkan George. Dengan jujur, Kate mengatakan jika dirinya tidak bisa menyembuhkan George. Claire, I found him. Di sisi lain, Brad memberitahu Claire dirinya menemukan Dr. Kate bersama Davis dengan petugas militer yang membawa George. Dr. Kate adalah ancaman bagi Energy yang akan membongkar eksperimen Rampage. Sebelumnya, Claire sudah menyarankan untuk membunuh Kate 2 tahun yang lalu. Lalu Claire membawa Brad ke atas gedung. Dirinya mengaktifkan sebuah pemancar radio untuk mengundang George. Dan serigala itu datang kemari dan membiarkan militer menembaki hewan-hewan itu agar Claire dapat dengan mudah mengambil sampel DNA-nya. Setelah itu, ia akan menjualnya dengan harga yang tinggi.
Akibat gelombang suara itu, serigala menyerang warga sekitar dan menuju sumber suara. Di sisi lain, buaya yang terkena gas Energen kini telah menjadi raksasa. Sementara itu, George yang pingsan kini terbangun setelah mendengar gelombang suara itu. George lalu mengamuk dan menyerang orang-orang yang ada di pesawat. Akibat amukan George, pesawat itu rusak dan seluruh awak pesawat mati. Hanya tersisa Davis, Kate, dan Russell. Davis dan Kate berusaha keluar menggunakan parasut, sementara Russell yang masih pingsan diselamatkan oleh Davis. Holy shit! Setelah itu, Davis mencari keberadaan mayat George, namun George tidak ada. Ternyata George masih hidup dan menuju pemancar suara Energen. Russell lalu berterima kasih pada Davis karena telah menyelamatkannya. Grandpappy always said. Have you seen our satellite footage? Sementara itu, Brad menjelaskan jika gorila itu berhasil selamat dari kecelakaan pesawat. Namun Claire tidak peduli akan hal itu. Yang ia khawatirkan adalah Dr. Kate yang berhasil selamat. Tak lama kemudian, FBI datang untuk menggeledah perusahaan Energen. FBI ingin menggeledah bagian lab terlebih dahulu, terutama bagian perangkat keras dan server. Claire lalu menjelaskan pada komandan FBI jika semua kekacauan monster ini akibat perbuatan Dr. Kate, namun komandan itu tak peduli dengan hasutannya. You okay? Russell mencoba menghubungi bantuan, sementara Kate berbicara dengan Davis. Namun Davis sudah merasa kecewa karena telah dibohongi Kate, karena Kate adalah manusia. Kate lalu bertanya mengapa dirinya membenci manusia. Davis lalu menjelaskan jika dirinya telah pergi ke berbagai negara untuk memburu pemburu gelap, dan dirinya telah melihat sifat sejati manusia. Manusia rela melakukan apapun demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah itu, Davis menjelaskan bagaimana dirinya bertemu dengan George. George adalah gorila albino yang kehilangan induknya, yang diburu pemburu gelap untuk dijadikan sebuah asbak. Saat itu, Davis dan timnya berhasil menyelamatkan George dan membunuh para pemburu gelap itu. Kate lalu menjelaskan fakta sebenarnya. Setelah Kate lulus, dirinya menggunakan CRISPR untuk menyelamatkan spesies yang hampir punah. Namun tak lama kemudian, adik Kate sakit dan kondisinya tak lama lagi. Lalu Kate yakin jika CRISPR mampu menyelamatkan adiknya ini. Setelah itu, Kate direkrut oleh Claire untuk bekerja di Energen. Namun hal yang tidak diketahui Kate adalah setiap dia membuat terobosan untuk menyelamatkan adiknya, Energen secara diam-diam menggunakannya sebagai senjata DNA. Lalu Kate berusaha menghancurkannya, namun Kate malah dihadang petugas keamanan dan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah sebulan di penjara, adik Kate meninggal dunia. Setelah mendengar hal itu, Davis meminta maaf, dan kini mereka bersatu untuk menghentikan perbuatan Energen. Kini Davis, Kate, dan Russell dibawa ke pangkalan udara. Di sana mereka bertemu dengan Kolonel Black yang memimpin penyerangan monster tersebut. Di monitor memperlihatkan George dan serigala itu bersama-sama menuju sumber suara. Para militer telah mengepung 30 mil di luar Chicago dan mereka langsung mengarah menuju kota. Lalu Kolonel Black bertanya siapakah kedua orang asing ini. Russell lalu menjelaskan jika Davis adalah ahli primata dan Dr. Kate adalah ilmuwan yang bekerja di Energen. Davis lalu menjelaskan sangat mustahil dua spesies berbeda selaras menuju suatu tempat yang sama, karena faktanya gorila dan serigala seharusnya akan bertengkar. Kate lalu menambahkan jika Energen memancing mereka ke sana menggunakan gelombang suara, karena monster itu telah dimodifikasi dengan DNA kelelawar. Namun Kolonel Black tak mempedulikannya, lalu membawa Davis dan Kate untuk diinterogasi. Kate dan Davis kini dikawal dua prajurit. Davis menghajar kedua tentara itu hingga pingsan. Let's go. Dan kabur menggunakan helikopter medis. Saat hendak menuju helikopter, Russell mendatangi mereka dan memberinya kunci helikopter tersebut. Sebagai tanda terima kasih telah menyelamatkannya, Davis pun segera menerbangkan helikopter tersebut. Di markas, Kolonel Black memerintahkan anak buahnya untuk meledakkan dua monster tersebut. Namun ledakan itu tak berpengaruh.
dan monster tersebut menghabisi anak buah Black. Melihat hal itu, Black memerintahkan pasukannya untuk mengirim meriam ke Chicago dan mengevakuasi seluruh warga. Russell yang tahu akan hal itu mengabarkan situasi ini kepada Davis. Davis memberitahu Kate jika mereka tak akan bisa mengevakuasi tepat waktu. Kini George dan Serigala telah sampai di kota. Pasukan militer berusaha menghentikan mereka. Namun dengan sangat mudah, George dan Serigala menghabisi pasukan militer. Di saat yang bersamaan, militer melacak sesuatu yang aneh di sungai. Ternyata itu adalah monster buaya yang telah sampai di Chicago. Kolonel Black mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang monster tersebut. Ketiga monster ini sangat mustahil untuk dikalahkan. Mereka sangat kuat dan mengalahkan semua militer yang ada di hadapannya. Sementara itu, Davis yang tahu militer tak dapat menghentikannya, bergerak untuk mengambil penawarnya. Di sisi lain, Black yang sudah kebingungan menghentikan monster ini, memerintahkan pasukannya untuk meluncurkan pesawat bom nuklir. Sementara itu, Russell mencoba memujuk Black untuk tidak mengebom Chicago dan memberitahu jika temannya saat ini sedang mengambil sebuah penawar. Namun Black tahu jika itu adalah Davis dan Kate yang telah mencuri helikopter medis. Black yang tidak ingin Russell ikut campur lalu mengusirnya. Pesawat yang diperintahkan Black pun siap meluncur ke Chicago. Kate dan Davis kini telah sampai di Energy. Davis lalu mendapat kabar dari Russell jika Black mengirim pesawat bom nuklir ke Chicago. Mereka cepat-cepat mencari perangkat Energy yang tersisa. Kate lalu menemukan alat pengatur suhu yang tidak disita FBI. Dirinya berhasil masuk ke server Energy dan bisa mengakses seluruh berkas yang ada. Brad dan Claire mengubah planningnya. Mereka akan pergi dari situasi ini menggunakan helikopter. Namun di CCTV, Claire melihat ada Dr. Kate dan Davis berada di labnya. Namun di server Energy, data eksperimen itu telah dihapus bersih. Lalu Kate yakin jika penawar itu berada di lab. Dan benar saja, Kate berhasil menemukannya. Tak lama kemudian, Claire dan Brad pun datang, menyita penawar yang ada di tangan Kate. Tapi Kate diam-diam menyembunyikannya satu. Setelah itu, Claire menyuruh mereka pergi. Namun Davis menolaknya. Claire lalu menembak Davis, dan Dr. Kate pun dipaksa meninggalkan lab. Kini ketiga monster itu telah sampai di gedung Energy. Saat hendak menaiki helikopter, George telah tiba di rooftop, membuat Brad lari ketakutan. George lalu menghancurkan helikopter tersebut. Helikopter itu hampir mengenai Kate. Untung saja ada Davis yang menyelamatkannya. Setelah itu, George menghancurkan pemancar suara itu. Kate lalu memberitahu jika ia berhasil menyembunyikannya satu penawarnya. Saat hendak kabur, mereka dihadang oleh Claire. Davis kemudian berteriak memanggil George. Kate lalu menghajar Claire dan memasukkan penawar itu di tasnya. Tiba-tiba dari belakang, George menangkap Claire dan memakan hidup-hidup. No, forget my sister. Sementara Brad yang ketakutan sudah tidak memperdulikan Claire. Saat kabur, dirinya bertemu dengan Russell yang ingin menangkap Brad. Namun Russell memberinya tawaran untuk menyerahkan laptopnya saja, dan Brad pun dipersilakan pergi. This wasn't even my idea. Para monster itu sudah memanjat gedung Energy, membuat gedung itu sebentar lagi roboh. Sementara Davis dan Kate menaiki helikopter untuk bisa selamat dari gedung itu. Oh my god! This could get ugly! Berkat helikopter, Davis dan Kate pun selamat. Tak lama kemudian, bangkitlah George yang saat ini sudah kembali sadar. Setelah itu, serigala dan buaya juga ikut bangkit. Pesawat yang membawa bom nuklir 2 menit lagi sampai di titik sasaran.
dan menunggu perintah menembak. Sementara itu, Davis menyuruh Kate menghubungi Russell untuk menghentikan peluncuran bom nuklir, karena di kota masih banyak warga sipil dan militer, sedangkan Davis dan George akan melawan kedua monster itu. Davis memiliki ide untuk memancing serigala itu ke arah buaya, dan serigala itu pun mati diterkam. Kate akhirnya bertemu dengan Russell, memberitahu jika obat penawarnya berhasil, serta memberitahu jika di kota masih banyak warga sipil dan militer. Kate meminta Russell untuk menghentikan bom itu. Kini hanya tersisa monster buaya. Davis mati-matian menembaki monster tersebut hingga pelurunya habis. Untungnya dari belakang George menyerang buaya itu. Sementara itu, Russell menghubungi Blake untuk membatalkan bom nuklir dan menyuruhnya untuk melihat Davis dan George bertarung melawan buaya itu. My God. George sangat kewalahan menghadapi kuatnya monster buaya. Davis lalu melemparkan bom pada insangnya. Namun hal itu tidak memberikan efek apa-apa. Buaya itu melempar George hingga tertusuk besi. Davis tak tinggal diam. Dirinya menembak buaya itu dengan senjata helikopter. Lagi-lagi tembakan itu tidak mempan. Davis lalu terpojokkan. Dari belakang, George menusuk buaya itu tepat pada bagian matanya. Melihat akan hal itu, Blake pun membatalkan misilnya. Setelah pertarungan, George pun tewas. Lalu Kate dan Russell tiba melihat momen sedih tersebut. Namun ternyata George berpura-pura mati. Lagi-lagi dirinya membuat Davis kesal. George selalu menggoda Davis dan mengatakan akhirnya Davis memiliki teman manusia. No, come on. Di akhir cerita, Russell berterima kasih pada mereka bertiga yang telah berhasil menyelamatkan kota. Kate lalu bertanya di mana ia akan menaruh George. Lalu Davis menjawab, yang pastinya tidak di dalam pesawat. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Rampage yang rilis pada tahun 2018. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.